I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Tujuan pembelajaran agar mampu menguasai pondasi saintifik pada materi biosintesis glukosa. Prosedur proyek 1. Membaca dan memahami materi pembelajaran mengenai biosintesis glukosa. 2. Mengamati dan merekam tumbuhan di sekitar. 3. Menjelaskan mengenai materi biosintesis glukosa, kemudian mengedit video. Penjelasan materi. Pengertian biosintesis, anabolisme, dan fotosintesis. Biosintesis adalah suatu proses banyak tahap yang dikatalisis enzim di mana substrat diubah menjadi produk yang lebih kompleks dalam organisme hidup. Dalam biosintesis, senyawa dimodifikasi, diubah menjadi senyawa lain atau digabungkan bersama untuk membentuk makromolekul. Biosintesis biasanya bersinonim dengan anabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana secara bertahap. Proses ini membutuhkan energi dari luar seperti energi cahaya matahari. Contohnya, fotosintesis. Berikut ditampilkan penjelasan mengenai fotosintesis. Fotosintesis. Proses fotosintesis berlangsung dalam 2 tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dan siklus Calvin. Reaksi terang, pada reaksi ini membutuhkan cahaya matahari. Reaksi ini terjadi di tilakoid. Klorofil dan pigmen lain akan menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi bentuk kimia sebagai produk yang berenergi tinggi, yaitu ATP dan NADPH. Dan bersama dengan itu, oksigen dibebaskan. Organisme fotoautotrof hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik, yang mana pigmen hanya dapat menyerap cahaya tampak, yaitu cahaya yang panjang gelombangnya di antara 750 hingga 380 nm. Meliputi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Proses fotosistem pada reaksi terang. Terdapat 2 jenis fotosistem pada reaksi terang, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1, yaitu P700 mengandung klorofil yang mampu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700. Sedangkan fotosistem 2 adalah P680 dengan mengandung klorofil yang mampu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680. Terdapat 2 macam aliran elektron, yaitu siklik dan non-siklik. Jalur elektron siklik, reaksi ini dimulai ketika fotosistem 1 menyerap energi cahaya. Elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 akan ditangkap oleh akseptor elektron. Elektron tersebut kemudian diteruskan menuju sistem ferrodoksin. Dari ferrodoksin, elektron diteruskan ke kompleks sitokrom dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Dalam jalur ini dihasilkan ATP. Jalur elektron non-siklik adalah proses yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2, serta menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Ciri dari jalur elektron non-siklik ini, pada fotosintesis jalurnya terdapat fotolisis air untuk menggantikan elektron di fotosistem 2. Jalurnya tidak mengalami siklus Calvin dan aliran elektron non-siklik ini adalah linear. Siklus Calvin merupakan suatu reaksi yang terdapat di fotosintesis yang terjadi di stroma. Dalam siklus Calvin terdapat 3 tahap. 1. Fiksasi karbon. Pada reaksi ini, CO2 akan masuk ke dalam siklus Calvin dan akan berikatan dengan ribulosa bifosfat. Selanjutnya, reaksi kedua senyawa ini akan dikatalis oleh enzim ribulosa bifosfat karboksilase. Hasil dari reaksi fiksasi karbon ini adalah senyawa intermediate C6 yang tidak stabil dan akan pecah menjadi molekul 3 fosfogliserat. 2. Reduksi CO2. Pada tahap ini memerlukan energi dari ATP dan NADPH. ATP digunakan untuk mengubah 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bifosfogliserat atau fosforilasi ATP. Senyawa NADPH yang akan berubah menjadi NADP+ dan elektron akan ditransfer ke 1,3 bifosfogliserat yang akan memecah molekul dan teradopsi menjadi glyceraldehid 3-fosfat. Selanjutnya akan
satu molekul besar aldehid 3-fosfat akan keluar menjadi siklus Calvin dan sisanya akan masuk ke regenerasi RUBP. 3. Regenerasi RUBP. Pada tahap ini, gliseraldehid 3-fosfat yang tersisa akan dikonversi menjadi RUBP, yang menyebabkan gula terfosforilasi oleh ATP. Pada fase regenerasi ini, diperlukan 1 ATP untuk setiap molekul CO2, yang ditambah jika dalam satu siklus ditambah 3 CO2, maka diperlukan 3 ATP selama fase regenerasi. 3 ATP yang digunakan ini akan berubah menjadi 3 ADP. Dengan demikian, dari keseluruhan siklus Calvin ini dihasilkan 1 PgAl dengan memerlukan 3 CO2, 9 ATP, dan 6 NADPH. Hasil produk fotosintesis pada tahap reaksi terang dihasilkan oksigen, sedangkan pada siklus Calvin dihasilkan glukosa. Dengan demikian, pada proses fotosintesis dihasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi total pada proses fotosintesis dapat dilihat pada gambar berikut. Kesimpulan, fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan oleh organisme autotrof dengan menggunakan cahaya matahari untuk membuat gula dan menghasilkan oksigen dari karbon dioksida dan air. Berikut persamaan reaksinya. Adapun tahapan pada fotosintesis terdiri dari 2 tahap, yaitu 1. Reaksi terang, 2. Reaksi gelap. Reaksi total pada proses fotosintesis dapat dilihat pada gambar berikut.